Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Topi Hidayat, NIM 2020503012, ingin mempresentasikan makalah dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri dan saudara saya Hafiz Sidik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian aksiologi. 1. Menurut bahasa dan istilah. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu axios, yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai dari sudut pandang filsafat. Pembicaraan nilai dalam bahasa yang paling umum dan sederhana menurut konsep orang awam seringkali dikaitkan dengan baik dan buruk, manfaat tidak manfaat. Sesuatu dikatakan bernilai jika ia memiliki unsur baik atau manfaat dalam kehidupan. Misalnya, bernilai sebuah pisau, nilai orang, nilai sehat, nilai sebuah barang, dan nilai lain-lain. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari ada sesuatu yang bernilai dan ada yang diberikan nilai. Nilai intrinsik dan nilai instrumental. 2. Menurut para ahli. Adapun definisi aksiologi menurut para ahli antara lain, pengertian aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Makna aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika serta moral sebagai dasar normatif penelitian dan juga pengalian dan juga penerapan ilmu. Aksiologi adalah teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. 3. Aspek-aspek aksiologi. Aspek aksiologi dari filsafat mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai dan moral dalam kehidupan manusia. Aksiologi memunculkan dua cabang filsafat yang membahas tentang aspek kualitas hidup manusia, yakni etika dan estetika. Etika sosial dalam filsafat moral adalah cabang filsafat yang melibatkan sistematisasi, mempertahankan dan memperkondensasikan konsep perilaku benar dan salah. Bidang etika bersama dengan estetika menyangkut masalah nilai dan karena terdirinya dari cabang filsafat yang disebut aksiologi, berusaha menyelesaikan pertanyaan tentang moralitas manusia yang mendefinisikan konsep-konsep seperti baik dan jahat, benar dan salah, kebijakan dan keburukan, keadilan dan kejahatan sebagai bidang kajian intelektual. Filsafat moral berkaitan dengan bidang psikologi moral, etika, dan teori nilai. 3 bidang studi utama dalam etika yang diakui saat ini adalah metaetika tentang makna, teoritas, dan acuan proposisi moral, dan bagaimana nilai kebenarannya jika Anda dapat ditentukan etika normatif tentang cara praktis untuk menentukan suatu tindakan moral. Etika terapan tentang apa yang wajib dilakukan seseorang dalam situasi tertentu atau wilayah tindakan tertentu. Estetika. Nilai estetika adalah cabang filsafat yang berhubungan dengan sifat keindahan dan rasa, serta filsafat seni. Wilayah filsafatnya sendiri yang keluar dari estetika. Ini menguji nilai-nilai subjektif dan sensori emosional atau kadang-kadang disebut penilaian sentimen dan rasa. Estetika meliputi sumber alami dan buatan yang berasal dari pengalaman dan penelitian. Estetika mempertimbangkan apa yang terjadi dalam pikiran kita ketika kita terlibat dalam objek atau lingkungan. Estetika seperti dalam melihat seni visual, mendengar musik, membaca puisi, mengalami permainan, menjelajahi alam, dan sebagainya.
Filsafat seni secara khusus pembelajaran bagaimana seniman membayangkan, menciptakan, dan menampilkan karya seni, serta bagaimana orang menggunakan, menikmati, dan mengkritik seni mereka. Penjelasan ini berkaitan dengan bagaimana perasaan seseorang tentang seni secara umum, mengapa mereka menyukai beberapa karya seni dan bukan yang lain, dan bagaimana seni dapat mempengaruhi sesuatu hati atau bahkan keyakinan kita. Baiklah, itulah yang saya bisa sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Sidik, NIM 2020503030. Saya dari kelompok 8. Saya di sini akan melanjutkan presentasi teman saya tadi, yakni saya akan menyampaikan dakwah. Baiklah, pengertian dakwah. 1. Menurut bahasa, istilah, dan para ulama. Dakwah menurut etimologi bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yaitu da'a yadu'u, dakwatan, yang berarti mengajak, menyeru, dan memanggil. Di antara makna dakwah secara bahasa adalah an-nida, artinya memanggil. Da'a filanun ika fulana, artinya si fulan mengundang fulana. Selanjutnya menyeru ad-du'a ila syai, artinya menyeru dan mendorong pada sesuatu. Dalam dunia dakwah, orang berdakwah bisa disebut da'i, dan orang yang menerima dakwah atau orang yang didakwai disebut dengan mad'u. Dalam pengertian istilah dakwah diartikan sebagai berikut. 1. Menurut Profesor Toha Yahya Umar menyatakan bahwa dakwah Islam sebagai upaya mengajak umat dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk keselamatan dunia dan akhirat. 2. Syekh Ali Mahfuz dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin memberikan definisi dakwah sebagai berikut. Dakwah Islam yaitu mendorong manusia agar berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk hidayah, menyeru mereka berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran agar mereka mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. 2. Hakikat nilai dan penelusuran nilai dakwah atau aksiologi dakwah. Aksiologis adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat-hakikat nilai dari sudut pandang filsafat. Sesuatu yang dikatakan bernilai jika ia memiliki unsur baik atau manfaat dalam kehidupan. Misalnya, nilai sebuah pisau, nilai sehat, nilai sebuah barang, dan sebagainya. Menurut Kenneth Anderson yang dikutip oleh Onong Ucajana Effendi menyatakan bahwa nilai merupakan komponen sentral yang membimbing dan memandu tindakan atau kegiatan seseorang. Sebagai contoh, seorang menginginkan kekuatan akan menghubungkan sikap dan kegiatannya dengan nilai sentral, umpamanya zikir-zikir khusus yang berkaitan dengan keyakinan pada Tuhan. Nilai sentral itulah yang menjadikan motivasi untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Jika pengertian nilai tersebut dikaitkan dengan dakwah, maka akan dikenal dengan nilai dakwah, yakni nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran, Al-Quran dan hadis. Nilai-nilai dakwah bukanlah sesuatu barang yang mati, melainkan nilai yang dinamis, yang disesuaikan dengan semangat zaman, perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di masyarakat. Menurut Muhammad Sultan, tata nilai Islami yang terdapat di dalam Al-Quran bersifat historis, dinamis, dialektis dan transformatif. Baiklah, sekian dari saya. Bila mana ada kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.